جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita insyaallah melanjutkan terusan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sampai di beberapa taburan hadis di kitab beliau ini. Kalau dicetakan yang ana pakai di halaman 42, kalau di kitab antum berapa? 55. Kitab antum mana gitu? Oh, itu ada wadah. Oh, sama, beda ya? Sama antum bikin apa? Buka. Yang mana insyaallah di sini akan dinyatakan atau disebutkan beberapa hadis berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebagai takhwif untuk orang-orang yang meremehkan azab Allah taala dan hanya bersandar pada pemaafan dan rahmat Allah. Kita mulai dari pernyataan atau dari hadis wa fihi aidan min hadithihi, yaitu min hadithi Anas bin Malik. Jadi kembali atau kita teruskan dari hadis yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqult man haula'i ya Jibril faqal haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Ketika aku dimi'rajkan, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas, aku melewati suatu kaum, sekelompok orang yang mereka memiliki adfar, kuku-kuku dari tembaga. Ini gambaran untuk neraka. Gambaran untuk neraka. Ketika Isra Mi'raj itu, apakah neraka udah berpenghuni atau belum? Belum. Maka ini memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang ini adalah apa yang ada di neraka, maka ini gambaran dari Allah taala. Karena pada saat itu neraka hanya baru dipersiapkan, sedang dipersiapkan untuk orang-orang seperti ini, orang kafir, uiddat lil kafirin. Begitu juga dengan sekarang, begitu wallahu a'lam. Begitu juga dengan ahlul jannah, dengan al-jannah, dengan surga. Ya.
Lahum adfarun min nuhas. Mereka punya kuku-kuku terbuat dari nuhas. Di sini juga menunjukkan bahwasannya boleh jadi ada perubahan syakal maupun bahan anggota tubuh di akhirat, dan itu bukan tidak mungkin, terserah Allah Ta'ala ya. Sampai kukunya itu dari tembaga. Lah kalau kuku kita sekarang ya enggak dari apa-apa. Yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mereka gunakan untuk yakhmushun, mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Ketemu enggak? Apa? Hah? Mau ketemu? Antum ngaji baru sekarang nyari. Faqultu, maka kemudian aku bilang, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Maka berkatalah kemudian, haula'i alladzina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu melawan ghibah, dan yaqa'una fi a'radihim, menghancurkan atau menodai kehormatan manusia. Zahirnya an-nas di sini, lafal an-nas menunjukkan baik muslim maupun kafir. Tetapi yang lebih berat tentu ya a'rad atau luhum al-muslimin dan a'rad al-muslimin. Yang dikecualikan oleh beberapa ulama di antara Imam Nawawi untuk ghibah ada beberapa yang diperbolehkan. Bahkan sebagian dari ulama menyatakan mujaharatul ma'siyati halat alaihimul ghibah, yaitu maksiat terang-terangan itu diperbolehkan ghibah terhadapnya. Maksudnya tidak masalah menghibahi orang yang memang sudah terang-terangan maksiat. Mungkin ya kecuali kalau orang tersebut nggak ngerti kalau itu maksiat gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya, yang penting dinasihati dulu, jangan digibahi. Tapi kalau memang udah jelas itu maksiat, misal tatoan, ini jelas maksiat, mal'un, ya dilaknat. Orang yang mutawassim, orang yang bertato dilaknat. Yang sedang mentato kan juga dilaknat. Kalau ada toko buka jasa mentato, maka kita boleh menjelekannya di hadapan orang, tanpa kesaksian orang tersebut di hadapan orang lain. Tuh lihat, jangan kayak fulan, dia buka usaha tato. Atau artis fulan dan fulanah yang bertato, atau yang ngumpul-ngumpul bersama di televisi, ngakak bareng, ngelucu bareng dan seterusnya, dan bermaksiat bareng, dan di televisi disiarkan atau di YouTube disiarkan ribuan bahkan jutaan orang menonton. Bolehkah menghibah mereka? Maka ini udah nggak ada kehormatan buat mereka di hal tersebut, karena mereka tidak menyembunyikan keburukan mereka. Maka halal menghibahi mereka, itu kata sebagian ulama. Maka tidak termasuk di hadis ini. Ya, tidak termasuk di hadis ini. Kalau misalnya kita bilang para artis mereka buka aurat misalnya, jangan kayak fulanah tuh, dia main film panas, ya. Maka kita bilang, maka itu ghibah, bukan ghibah yang muharramah, enggak, karena dia memang sengaja untuk itu. Enggak ada perempuan main film panas terus namanya disamarkan, wajahnya diblur, enggak ada. Atau auratnya diblur, ini enggak ada lah. Gimana ya, orang memang tujuannya itu, ya kan? Wa yaqa'una fi a'radihim, kehormatan mereka. Orang-orang seperti ini yang tadi disebutkan, mereka tidak memiliki kehormatan di masalah tersebut. Maka enggak masalah kalau kita membicarakan jeleknya kehormatan mereka, jeleknya harga diri mereka. Nah, tapi untuk maksiat-maksiat yang disembunyikan oleh pemiliknya, ya. Tadi melihat, enggak, atau memang
yang orang tersebut lebih afdal dinasihati dan dia tidak menjaharkan maksiatnya. Kita tahu, makanya nggak boleh kita sembarangan. Adapun maksiat yang berkaitan dengan kepemilikan manusia ini boleh, dengan muamalah ini boleh, hutang, mencuri dan semisalnya boleh kita siarkan bahwa beliau fulan ini nggak pernah bayar hutang, boleh, atau fulan ini dia mencuri gini gitu dan seterusnya, nggak masalah ya, untuk menjaga keamanan harta manusia. Tapi kita lanjutkan, wa fihi aidan anhu, dari di sini dari Imam Ahmad, qal, atau bisa juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, beliau memperbanyak membaca doa berikut, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah kalbu saya di atas agamamu. Dan doa ini doa yang mutlak untuk segala alam, alam dunia dan alam barzakh ya, dan di akhirat diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rabb kita Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, la ilaha illallah. Jadi kalimat yang disebut kalimat tsabit atau kalimat ats-tsubut, kalimat keteguhan, yaitu la ilaha illallah. Seseorang baru dikatakan teguh secara syar'i dan berpahala dengan teguhnya itu ketika didasari dengan la ilaha illallah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tentu barzakh termasuk gerbangnya. Diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan la ilaha illallah. Nah, di dunia ini banyak sekali ujian yang telah melucuti tauhid banyak dari kaum muslimin. Terutama ujian ekonomi melucuti banyak tauhid dari kaum muslimin. Apalagi ujian politik ya. Lebih percaya pada pemimpin dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ikut kepada perkataan pemimpin ormas dibandingkan dengan qala Allah qala Rasul. Maka ini enggak sabit. Yang sabit la ilaha illallah. Sebagian dan banyak sekali orang sekarang lagi pandemi bahkan mereka mengadakan travel wisata religius menuju kuburan-kuburan. Lebih percaya kepada apa yang ada di kuburan dari mayit dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan alasan mereka bertawasul kepada mayit di kuburan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitnah. Sehingga kalau misalnya Allah teguhkan kita dengan segala ujian duniawi ini dengan la ilaha illallah, maka beruntung kita, Allah Ta'ala telah meneguhkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini beda dengan orang-orang seperti ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara orang-orang ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tapi ketika dia diuji di jalan Allah Ta'ala, diuji, maka kemudian dia seolah merasakan bahwa fitnahnya orang ini seperti azab Allah Ta'ala. Ujian dari orang itu udah seperti azab api neraka, gak tahan dia. Ngerti gak maksudnya?
Ada orang bilang saya beriman kepada Allah, saya bermanhaj salaf, ya, baru ditahdzir sedikit itu bapernya itu sampai selangit sebumi, seolah-olah tahdziran dari satu orang ini itu udah menghancurkan akhirat dia gitu loh, ya, sehingga dia setiap hari kemudian frustrasi, down dengan tahdziran tersebut. Kenapa? Ya, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Keburukan manusia itu udah seperti azab Allah bagi dirinya, susahnya minta ampun bagi dirinya. Ya, ini adalah rata-rata orang munafik seperti ini. Enggak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diuji sedikit dengan lisan manusia, dengan perbuatan manusia, dia seolah-olah sudah kayak masuk neraka. Ada beberapa orang baru sedikit musibah itu melonglong di media sosial seolah-olah tiap hari keluarganya dibantai di depan mata dia. Ngeluh terus, aduh, masya Allah. Ya. Ini orang ini enggak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qauli tsabit. Ya. Itu di dunia. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menunggukan orang-orang beriman dengan al-qaul ats-tsabit. Dengan la ilaha illallah di barzakh dan juga di akhirat. Makanya Rasulullah SAW minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga dengan ayat Allah taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyimpangkan kalbu-kalbu kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmat dari engkau ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, maka kemudian kami bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, kami beriman kepada engkau dan beriman kepada apa yang engkau bawa, Al-Quran dan Sunnah. Fahal takhafu alaina, apa yang kau khawatirkan terhadap kami wahai Rasulullah? Gitu. Apa yang kau khawatirkan terhadap kami wahai Rasulullah? Qal na'am. Apa maksudnya? Fahal takhafu alaina, maka apakah engkau khawatir akan kami? Maka kata Rasulullah, na'am, iya. Nih lihat, Rasulullah tetap khawatir akan nasib para sahabatnya. Ya padahal sahabat loh ya, yang sebagiannya itu dijamin masuk surga loh. Tapi Rasulullah SAW khawatir, dan itu Rasulullah SAW beliau sendiri dijamin masuk surga pastinya. Dan kemudian beberapa sahabatnya dan sebagian sahabat yang mereka adalah orang-orang yang dari sikapnya adalah ahlul jannah seharusnya gitu. Maksudnya enggak seperti kita gitu yang seperti ini. Mereka orang-orang saleh. Sebagian dari mereka akan menjadi syuhada. Sebagian dari mereka memang siddiqin. Dan umumnya para sahabat salihin. Tapi ketika ditanya, "Fahal takhafu alaina ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah engkau khawatir akan diri kami ya Rasulullah? Naam. Iya, saya khawatir. Lihat. Innal quluba baina isba'aini min asabi'illah. Sesungguhnya qalbu itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Kaifa sya. Allah Ta'ala membolak-balikkan qulub kaifa sya. Bagaimana terserah Allah Ta'ala. Di sini ada banyak faedah ya ikhwan. Faedah tarbiyah, faedah tauhid, faedah tazkiyatun nufus, faedah aqdiyah. Pertama, al-qulub, hati itu di antara dua jemari dan jemari Allah Ta'ala. Itu pertama. Sehingga controllingnya secara hakiki pada asalnya itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, muqallibul qulub. Dan kedua, taqlibul qulub ini kaifa sya Allah. Sesuai dengan bagaimana kehendak Allah. Bukan kehendak orang lain, bahkan kehendak diri sendiri belum tentu. Kita pengen istiqomah
Kita pengen jadi hafiz misalnya. Kita pengen jadi orang berilmu. Kita pengen 10 tahun lagi sukses dagang, sukses ilmu. Tapi kan hati kan Allah yang punya. Kita nggak tahu besok kita jadi apa. Dan hati kita ngapain. Ada tahun 2012, tahun 2000 berapa? Sekitar 2011, 2012. Ada sahib dekat dia bukan anak PIA tapi adalah salah satu kampus ternama di Indonesia ini, masya Allah beliau dekat sama anak PIA itu masya Allah semangat sekali beliau mengejar kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan membahas tentang masalah Ibnu Taimiyah dan Asy'ariyah dan kemudian mantiq dan seterusnya dan menyayangkan banyak sekali dari ikhwan-ikhwan salafiyin mereka itu nggak mau ngaji kitab dan seterusnya tahun 2012 2013 sekitar itulah. Ya, namun kemudian Allahu a'lam dia 1 tahun saja kayak gitu, akhirnya dia menghilang. Teman kita ini masih belia, masih muda, menghilang. Setelah menghilang itu nggak pernah ada ngelihat batang hidungnya, nggak pernah lagi juga update di media sosial, tapi ada mendengar kabarnya sudah kuliah di negeri kafir sekarang, dan nggak ada singgungan tentang agama sama sekali. Padahal tadinya itu sangat-sangat rajin ngaji. Maksudnya di sini adalah, dan antum nggak tahu siapa orangnya, ya, nggak usah tahu juga, adalah pokoknya. Yang dulu anak agung ini muda nih, masya Allah dia, dan memang pintar orangnya. Salah satu mahasiswa kampus ternama juga, dan memang masya Allah, anak IPA lah dulunya gitu, pintar. Tapi itu muqallibul qulub. Allah Ta'ala mentaklib kalbunya untuk, ya kita nggak tahu akhir hayatnya, semoga dia kembali rajin ngaji lagi insyaallah. Ya, cuma di sini banyak kita saksikan orang-orang yang mengalami depresi semangat. Ya, penurunan downgrade semangat. Ya, dulu juga ada di antara ikhwan kita, orang Keranggan juga ya, yang masya Allah rajinnya luar biasa. Namun sejak 4 tahun belakangan nggak pernah kajian, nggak pernah. Bahkan mau ketemu antum pun udah nggak pernah lagi. Ada yang seperti itu, ya. Itu yang dikhawatirkan. Nah sekarang seorang guru itu hendaknya tidak merasa aman, baik untuk muridnya bahkan untuk dirinya sendiri. Karena kalbunya sendiri ini itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak independen diatur oleh diri sendiri, melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya yang sebagiannya ahlul jannah kelak, beliau masih khawatir akan menyimpangnya kalbu, maka mungkin kalau melihat kita udah menangis-nangis Rasulullah SAW. Gitu kan? Karena suratul ikhtitaf sekarang itu. Yaitu ikhtitaf itu nyambernya itu lebih cepat lagi sekarang. Ada kalanya antum lagi majelis nih, iman sedang tinggi ya. Kemudian lagi ngaji kayak gini, tazkiyatun nufus, tiba-tiba antum buka WhatsApp. Ada godaan, langsung ada godaan, atau buka Google langsung ada mungkin aurat atau apa, langsung kemudian berubah hati antum dalam waktu nggak sampai 1 detik loh, bisa langsung beda langsung hati antum. Suratul taqlib sekarang, suratul taqallub, ya. Maka lebih dikhawatirkan lagi sekarang, cuman ya nggak boleh putus asa juga gitu loh, harus minta sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Anda sudah menyaksikan kok dengan ya itu juga Anda mengkhawatirkan diri Anda. Antum melihat misalnya Anda kajian kitab hampir setiap hari, Allah mudahkan, dan ini semua kemudahan dari Allah, bukan karena Anda memang rajin, bukan. Anda orang yang tidak pantas dibilang rajin. Kita udah banyak ini kajian kitab. Video di YouTube sejak tahun 2014, setiap tahunnya nggak pernah mengalami stagnan, alhamdulillah. Mungkin tahun 2017 pernah, 2016. Tapi kalau di jumlah-jumlah Anda nggak tahu berapa ribu video, dan itu rata-rata hampir semuanya 99%
itu video utuh 50 menit, 70 menit seperti ini. Kajian utuh. Habis banyak waktu untuk kajian. Taib. Mungkin nggak suatu saat qalbu ana itu pengen stop tiba-tiba dan nggak sama sekali ngaji? Mungkin tidak. Mungkin sangat. Ya, ana berharap tidak. Tapi ana juga ada rencana untuk itu memang nanti kalau udah agak tuaan. Sekarang kan masih muda, alhamdulillah. Ya, masih muda. Kalau antum kayak gitu masih muda, ana jauh lebih muda lagi. Iya. Ya, tapi untuk inqita'ud dars, memutus dars pelajaran untuk mutalaah, baca kitab dan baca sendirilah di perpustakaan atau nulis buku. Ana pengen kayak gitu kelak nanti. Cuma intinya jangan sampai kita berhenti dari ilmu syar'i dan amal saleh. Dan kalau bisa dari dakwah jangan berhenti. Taib, dilanjutkan wa fihi aidan anhu dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Dingin. Ayo dimatiin aja enggak apa-apa. Kalau enggak di luar enggak apa-apa, tolong kucing tuh ada tuh. Tuh ditunggu sama dia. Dimatiin malah ditutup ininya. Antum pengen anak kepanasan, antum pengen hati anak berubah nanti. Berhenti kajian nanti. Marah kucingnya. Malah kucing yang marah. Anak enggak nyindir dia marah. Taib. Wa fihi aidan anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, "Ma li lam ara Mikaila dhahikan qatt." Masya Allah. Antum gak bakal nemu kajian asatidzah baik salafin, harakiyin, aswajiyin yang kayak gini, ikhwan. Lagi tazkiyatun nufus, kucing berantem. Intermezzo, enggak biarin aja. Itu hanyalah zinatul hayatid dunya itu. Perhiasan kehidupan dunia. Bayangin kalau misalnya kajian direkam. Lagi orang-orang lagi dengar di dalam mobil satu keluarga ya. Lagi wah mungkin mereka membersihkan jiwa mereka, hati mereka, tiba-tiba itu keserap kucing. Kan langsung ngakak habis itu. Tapi ya semoga yang mendengar memaklumi lah. Nggak usah dipotongin biar mantep ini kajian. Ada wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ada perhiasannya. Ya nggak apa-apa, kita apa adanya aja lah. Nah namanya orang ngaji biasa kecil-kecilan kayak gini. Kalau misalnya tablik akbar ada kayak gini heboh langsung nih. Ya ada kucing berantem tablik akbar. Insya Allah nih manusianya mungkin nggak akbar tabliknya, tapi mungkin jin dan malaikat mungkin banyak yang tidak. Ya yang penting kan rahmat Allah Taala. Iya. Mungkin Abu Maryam kesini bawa jin banyak gitu kan, ya buat didakwah ya bisa aja. Mali lam ara Mikaila dhahikan qatt. Bagaimana kok saya enggak melihat malaikat Mikail itu ketawa sedikit pun, senyum pun enggak. Maka kemudian berkata, siramin air. Udahlah, kayaknya enggak tahan nih. Suaranya Masya Allah ya. Lihat kemarinnya langsung takut. Hah? Lihat kemarin langsung takut. Iya. Ma dhahika mundu khuliqatin nar. Malaikat Mikail tidak pernah ketawa sejak diciptakan neraka. Na'udzubillah ya naura. Ana di sini di mimbar ini waktu Ramadan kapan 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Ana bercerita tentang neraka. Kan Ramadan kadang ya kalau habis sebelum tarawihnya itu ada sedikit pengumuman atau kultum gitu. Ana saat itu ana naik di mimbar. Ana bicara tentang neraka. Ya. Ibu-ibu ngobrol di mari. Ibu-ibu. Ya, kalau di Instagram ibu-ibu gitu ya. Ngomong mereka marah. Ibu-ibu diam semuanya. Ana tegasin. Saya bicara neraka terus ibu-ibu pada ngobrol sendiri.
nggak takut ya, nggak merasa terancam gitu dengan neraka. Gitu. Lebih penting apa? Ngomong. Orang lagi bicara tentang azab neraka ngomong seolah-olah mereka adalah orang yang paling selamat dari azab neraka. Gitu. Sebagian dari kita tuh dengar neraka itu, oh neraka. Ya udah, hell gitu. Karena udah biasa tuh orang-orang barat udah biasa ngomongin neraka, udah biasa. What the hell? Kan kayak gitu ngomong mereka. Udah kayak nggak ada rasa. Padahal di Al-Quran atau di As-Sunnah deskripsi neraka itu ngeri banget. Sekarang oke lah kita mungkin kalau melewat teks kita nggak membayangkan banget. Tapi sekarang coba antum kerja di dapur. Antum kerja sebagai koki masak. Ya, dekat dengan kompor dan api. Rasain aja langsung di situ. Sekali-kali lah panggang jari antum di situ. Nah, rasa. Dan itu kata Nabi SAW, api di dunia itu, api neraka itu 70 kali lipatnya api dunia. Maka rasain api dunia yang sekompor kecil ini aja, perihnya udah segini. Lah bagaimana dengan azab api neraka? Nah, maka wajar Mikail alaihi salam itu nggak pernah tersenyum lagi sejak diciptakannya neraka. A'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian disebutkan fi sahihi Muslimin anhu, dalam kitab Sahih Muslim dari Anas bin Malik lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nari sibghatan thumma yuqalu lah ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqul la wallahi ya rabb. Ini pertama, yu'ta bi an'umi ahli dunya. Sekarang dihadirkan salah seorang dari ahli dunia, tapi dia penghuni neraka. Maksudnya ahli dunia apa? Ahli dunia ini adalah orang yang ketika di dunia ini paling banyak mendapat kesenangan. Ahli dunia namanya. Ya, maka makna ahli dunia itu ada dua. Imam maknanya maksudnya ghairu madhmum atau yang madhmum. Kalau yang ghairu madhmum itu adalah orang yang pernah hidup di dunia itu ghairu madhmum, yaitu siapapun yang tinggal di dunia ini, anak antum siapapun dari kaum muslimin ataupun kafir, ahlu dunia sebelum ke akhirat, sebelum ke barzakh. Tapi ahlu dunia yang makna madhmum itu yang dimaksudnya, yaitu orang yang muna'am fi dunia gitu loh. Orang yang betul-betul dikasih kenikmatan di dunia, betul-betul dikasih kenikmatan di dunia. Maka ini ahli dunia. Tapi dia kan nantinya ahli nar gitu loh. Ya ahli nar. Maka didatangkan ini orang yang waktu di dunia itu dikasih apa aja tuh sama Allah Ta'ala. Tapi dia kemudian ke neraka kan. Fa yusbaghu fin nari sibghah. Maka kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan doang. Sekali celupan doang saja. Sekali celupan saja. Thumma yuqal lah. Kemudian dikatakan kepadanya, ya ibn Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah kamu pernah merasakan kebaikan sedikit pun? Apakah pernah lewat di hidupmu itu kesenangan sedikit pun? Maka kata dia, la wallahi ya Rabb. Enggak pernah, demi Allah wahai Rabbku. Lihat di sini orang ini orang ini menyebut Allah Ta'ala dengan Rabb dan Allah. Artinya mengakui dia. Saat itu mengakui. Tapi di sini ada hal yang bisa kita pelajari, ikhwan. Ini ahlun nar. Yang dulunya ahlu dunia. Apakah semua ahlu nar dulunya ahlu dunia dari segi kenikmatan banyak? Enggak mesti. Ada orang sengsara dunia, sengsara akhirat. Na'udzubillah gitu loh. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Jelek banget itu. Tapi betapa banyaknya ahlun nar yang ahlu dunia. Nah, ini taib. Nih contohnya. Ya. Nah, di sini ada pelajaran. Ya benar Adam.
Fayusbagu finnari sibghan. Sekali terus dia angkat lagi itulah. Sekali rasain neraka sebentar aja. Ya nanti akan ke neraka lagi, cuman diuji dulu sebentar. Maka baru secuil dari azab neraka yang besar itu ditanya, hal ra'aita khairan qat? Pernah ngerasain kebaikan enggak? Pernah ngerasain nikmat enggak? Apa jawaban dia? Iya. Ini ada beberapa ihtimal. Imma karena azab neraka itu luar biasa sakitnya walaupun sebentar, dan itu sahih. Atau imma memang orang ini terbiasa seperti ini. Maksudnya tahu nggak? Terbiasa bersikap seperti ini. Ngerti nggak Pak? Ketika dia di dunia nih dapat kenikmatan banyak sekali, baru sedikit Allah uji dengan azab dunia, dia tuh langsung, saya kayaknya nggak pernah dapat nikmat itu. Paham nggak? Akhirnya ya begitulah, hancur segala kenikmatan baginya gitu loh. Karena kufur nikmat. Bisa karena itu. Dua-duanya yang pertama lebih sahih, Tapi yang kedua posibilitasnya mungkin. Ya, karena betapa banyaknya ahlu dunia itu yang enggak bertahan dengan sedikit ujian. Anak-anak yang mereka sebut anak-anak sultan misalnya. Antum pernah dengar enggak cerita anak-anak sultan? Sultan beneran, bukan sultan YouTuber. Miliuner, ada ceritanya di Twitter, di-share kemudian populer lah. Jadi ada perempuan, dia mantan pengasuh anaknya sultan. Sultan Indonesia, bukan sultan Arab. Ya, orang kaya Indonesia, sultan dalam istilah kita loh, dalam istilah orang Indonesia nih. Ya. Itu kaya banget Sultan Kerangan siapa loh? Kaya banget tuh, Masya Allah. Anaknya aja udah punya mobil padahal baru usia 5 tahun 6 tahun. Mobilnya mobil mewah tapi itu disetir sama supirnya. Ada neni namanya. Neni itu ibu yang biasa ngasuh. Dipanggilnya nani gitu. Kayak orang barat lah pokoknya. Kehidupannya Masya Allah. Ulang tahun sama teman-temannya itu. Ya, perayaan ulang tahun nyewa apa? Nyewa hotel. Anak kecil 6 tahun perayaan ulang tahun disewain sama manajernya. Orang tuanya Masya Allah kaya yang luar biasa. Ya. Kemudian diundang teman-temannya yang parlente juga, yang sultan-sultan juga, anak-anak sultan juga. Pada ngucapin sama, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? iPhone. Hadiahnya dari temannya sesama balita itu. Masya Allah ya. Kita aja yang dagang keringetan itu tiap sampai hitam kulit anaknya, Masya Allah. Apa? Kalau antum iya, antum nggak ada hal yang disesali. Kalau anak kan dulunya putih anak. Dulunya agak hitam sekarang tambah. Dulunya agak hitam sekarang hitam. Iya, ngenyek itu namanya. Masya Allah. Tapi karena nikmat terus hidupnya, coba kalau sekali aja sakit gigi, sekali aja itu. Bukan sakit gigi deh, ada yang nyelip dari tulang ikan. Itu udah, Masya Allah, itu seperti itu, ahlu dunia itu. Ahlu dunia itu. Tapi lebih jelek lagi, udah sengsara di dunia, nggak tahanan pula. Nah ini, udah miskin, kere, nggak tahanan pula, ini cepat mati aja nih. Iya. Kalau misalnya Allah uji kita dengan ujian bertubi-tubi berkali-kali, kemudian kita jadi lebih kebal dan lebih sabar, itu jauh lebih baik. Allah jauh lebih baik. Ya, daripada kita berada di zona aman terus, baru sedikit ada ujian dari Allah, itu udah kayak ditimpa azab akhirat. Udah kayak digedam sama palu oleh malaikat gitu loh, kayaknya sakit banget. Ya Allah. Ya makanya bagus sekali kalau orang tua itu betul-betul mendidik anaknya supaya kuat. Walaupun misal orang tuanya kaya, nah ini kalau kita lihat orang-orang Tionghoa ya, orang-orang Cina ya. Di antara trik mereka, kok bisa mereka itu mental bisnismennya luar biasa gitu loh.
Mereka walaupun kaya, anak-anak mereka itu disuruh dari startup, dari start. Enggak langsung kemudian dijadikan sultan gitu saja anaknya, enggak, rata-rata gitu. Hatta orang tuanya kaya loh. Ini orang-orang Cina Indo lah. Makanya mereka itu dari kecil udah usaha dagang, udah ngerti, udah ada manajemen, udah ada mindset ke sana. Enggak ujuk-ujuk bapaknya pedagang kaya, tajir, punya handphone, punya pabrik ini, punya pabrik itu, kemudian anaknya udah digelontorin dulu. Tapi justru diajarin kamu juga harus berusaha dari awal. Itu diantara yang anda baca atau anda simak itu dari kenapa kok orang Tionghoa itu baca bahasanya Tionghoa ya, Tiongkok, semisal itulah. Itu rata-rata sukses dagang, walaupun ya kita nggak mengikuti dari segi kekufurannya ya, na'udzubillah. Tapi anak-anaknya diajari seperti itu, diajari kuat mental buat dagang. Iya. Hah? Jangan jemput nanti datang orang Padang ke sini. Iya, orang Padang juga gitu ya. Nggak, soalnya pendengar kita banyak orang Padang takutnya nanti. Kalau ada ya, anak pikir sih nggak ada. Nah, nggak bakal dia keluar pala di situ kan kemudian marah-marah, nggak bakal. Ya begitu ya kawan, hati-hati makanya. Kalau misalnya kita baru diuji sedikit ngeluhnya banyak, nah ini repot nanti di akhirat seperti ini kelakuannya. Baru dicelupin sedikit aja udah ya Allah saya nggak pernah Tapi ini juga yang lebih sahih adalah maknanya saking dahsyatnya azab neraka. Sampai segala kenikmatan yang pernah Allah berikan di dunia ini itu udah nggak kerasa lagi. Nggak pernah ada rasa lagi, udah nggak kerasa. Ya. Bahkan kadang-kadang kita di dunia ini kena penyakit aja lah. Apa penyakitnya misalnya? Enggak, jangan yang parah gitu, jangan. Yang itu parah banget. Panu. Hah? Panu. Apa? Ya jangan. Tapi bisa panu bagi sebagian orang. Enggak, panu. Ya jerawat bagi sebagian perempuan itu kayak udah putus asa hidup. Jerawat satu di sini lagi pas. Atau jerawat di sini. Ya satu di sini. Itu langsung ya Allah, kayaknya udah nggak pernah punya kenikmatan hidup sama sekali. Ya. Terus mulai pakai cadar. Demi apa? Menutupi jerawatnya ya. Kayak gitu mah berarti bukan karena Allah itu. Karena jerawat. Oke. La wallahi ya Rabb. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Dihadirkan kemudian, nah ini sebaliknya. Ada orang yang dia disebutnya bi ashaddin nasi bu'san fid dunya, bukan disebut ahli dunia ya. Ya. Padahal dia dulunya tinggal di dunia sama seperti ahli dunia tadi. Tapi pengistilahannya di sini bukan ahli dunia. Bi ashaddin nasi bu'san fid dunya. Orang yang paling nelangsa sengsara di dunia. Tapi dia min ahli jannah. Kalau di akhirat dia min ahli jannah, bukan min ahli nar. Fa yusbaghu fil jannati sibghah. Kemudian dicelupkan ke surga sebentar doang, satu celupan. Padahal di dunia dia sengsara banget ya. Fa yuqalu lah ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan keburukan sebelumnya? Pernah lewat sebelumnya di kuburan merasakan gitu enggak enak gitu? Maka dia berkata, "La wallahi ya Rabb, enggak pernah, saya enggak ngerasa ma marra bihi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat." Saya enggak pernah ngerasa susah. Ini seperti ya di dua makna. Imma maknanya saking nikmatnya surga sehingga segala kesengsaraan hidup ini terlupakan, atau imma memang inilah kebiasaan dia di dunia. Iya. Dia hidup susah, iya hidup susah banget. Tapi ketika dia dapat kenikmatan, dia langsung bersyukur sehingga hilanglah rasa susah tersebut. Ini berat ini, masya Allah. Ya, tapi bisa loh antum merasakan gitu. Dan saya yakin antum kalau pernah ngerasain sakit sebelumnya misalnya, sakit apa misalnya? Sakit yang memang sampai dirawat ke dokter, alhamdulillah anda belum pernah, alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Sakit sampai dirawat ke dokter, sakit pokoknya musibah gitu. Ketika itu tuh ya Allah susah banget hidup. Sekarang sehat. Antum kalau ditanya, antum
Pernah nggak ngerasain nggak enak? Iya pernah dulu. Tapi antum mengatakan nggak, alhamdulillah anda hidup enak semua. Karena udah nggak kerasa lagi. Sekarang antum sehat kan nih? Sehat. Taib. Anggaplah tadi malam antum sakit gigi luar biasa. Sampai nangis antum sakit gigi misalnya. Bahkan giginya juga ikutan nangis saking sakitnya misalnya. Sakit banget. Tapi sekarang kajian ini nggak ada plong semuanya. Ya, plong. Rasanya gimana? Antum masih merasakan sakitnya nggak yang tadi? Enak nggak sekarang? Enak. Enak. Ya, sengsara dan bahagia itu kayak gitu loh. Sengsara itu akan berganti dengan bahagia. Inna ma'al usri yusra. Ketika bahagia, sengsaranya udah nggak kerasa lagi. Kecuali kalau antum baperin, wah saya tuh kemarin cerita, saya kayaknya nggak pernah saya ngerasa enak hidup ini. Ya sekarang enak sih, tapi nanti paling sakit lagi gitu. Yang kayak gini nih ahli dunia nih. Ya na'udzubillah min dzalik. Oke, kita alhamdulillah kalau diberi kenikmatan kesehatan kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Rasanya enak sekarang alhamdulillah. Penyakit lampau udah nggak usah, dilupakan aja. Itu baru dunia aja, antum bisa melupakan kesulitan di masa lampau. Apalagi kalau misalnya antum masuk surga, udah nggak ada lagi rasa di dunia. Dulu di dunia itu dibully orang, dikejar-kejar sama, waduh sekarang alhamdulillah di surga baru satu sibuk saja sudah segitu nikmatnya. Ya begitu, semoga Allah Ta'ala memudahkan ana dan juga antum untuk ke surga dan dipermudahkan di alam kubur kita, dipermudahkan untuk kesulitan-kesulitan dunia dan istiqomahkan, diteguhkan dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.